Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Doa merupakan inti dari ibadah dan ia merupakan senjata paling ampuh yang dimiliki seorang mukmin. Maka dari itu Allah Ta'ala tekankan kepada kita agar tidak menyelewengkan doa ini kepada selainnya, karena perbuatan ini termasuk syirik akbar yang akan dapat melenyapkan amalan kita. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati dalam keadaan masih berdoa kepada selain Allah untuk mensekutukannya, maka ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dan Allah Ta'ala senantiasa memerintahkan kita untuk selalu berdoa kepadanya. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya bila dia ingat aku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika dia menyebut namaku dalam suatu perkumpulan, aku menyebutkan dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Bila dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada beberapa keadaan yang membuat doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alias tertolak. Dan semua perbuatan kita pun akan sia-sia, entah itu karena perbuatan kita ataupun karena kebodohan kita dalam memahami doa. Berikut 5 doa yang tertolak. 5. Makan dan minum atau berpakaian dari yang haram. Sobat Kepoin Islam, sudah jelas bagi kita bahwa makanan dan minuman haram yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi penghalangnya doa dan menjadikan doa tersebut tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita sangat dianjurkan untuk memilih dan mengais rezeki dari yang halal dan jangan sekali-sekali mendekati yang haram, apalagi membeli pakaian dan yang lainnya dari usaha yang haram. Maka jelas itu akan menjadi penghalang doa dan keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada para rasul, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang sholih. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rab, ya Rab, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dicukupi dari yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. 4. Tergesa-gesa ingin dikabulkan. Tidak pantas seorang hamba tergesa-gesa dalam berdoa dan ingin dikabulkan doanya dengan segera, seakan-akan ia memerintah Sang Khalik yang maha bijaksana untuk kepentingan pribadinya. Ketahuilah wahai sobat,
Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untukmu. Mungkin Allah akan mempersiapkan hal yang jauh lebih baik dari yang kamu doakan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selagi ia tidak terburu-buru dengan mengatakan, aku telah berdoa, namun tidak kunjung dikabulkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk meminta berbuat dosa atau memutuskan silaturahim. Dan selama ia tidak meminta dengan tergesa-gesa atau istijal. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa itu istijal? Jawab beliau, jika seseorang berkata, aku sudah berdoa, memohon kepada Allah, tetapi dia belum mengabulkan doaku, lalu ia merasa putus asa dan akhirnya meninggalkan doanya tersebut. Hadis riwayat Muslim. 3. Tidak khusyuk dalam berdoa. Tidak khusyuk dalam berdoa bisa menjadi penghalang doa tersebut, sekaligus menjadikan doa itu tertolak. Seakan-akan sang pendoa meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengabulkan doa tersebut. Hal semacam ini bukan hanya membuat doanya tertolak, akan tetapi juga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadapnya. Keraguan semacam ini akan membuat kelalaian dalam kehidupannya dan akan berujung kepada kemusyrikan beribadah. Yakinlah dalam berdoa, Allah akan mengabulkan segala sesuatu yang dipinta hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak khusyuk. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Berdoa untuk perbuatan dosa dan memutuskan silaturahim. Tidak akan terkabul doa seseorang yang menginginkan perbuatan dosa dan memelihara permusuhan serta memutuskan tali silaturahim. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk meminta berbuat dosa atau memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang dia minta dan menolak keburukan darinya yang semisalnya, selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau pemutusan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. 1. Tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Tidak sungguh-sungguh dalam berdoa akan menyebabkan doa tersebut tertolak, bahkan cenderung meremehkan Allah dalam mengabulkan doa. Hal ini telah tercantumkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu berdoa dan memohon kepada Allah, janganlah ia mengucapkan, ya Allah, ampunilah dosaku jika Engkau kehendaki, sayangilah aku jika Engkau kehendaki, dan berilah rizki jika Engkau kehendaki. Akan tetapi ia harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sesungguhnya Allah berbuat menurut apa yang ia kehendaki dan tidak ada yang memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Nauzubillah. Doa yang tertolak merupakan doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini cenderung menjerumuskan kita dalam kefasikan. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.